namanya sebenarnya Jabal Ainain. Jabal Ainain, cuman karena ada peristiwa para pemanah di sana maka dikenal dengan Jabal Rumah. Rumah itu maksudnya para pemanah. Rumah itu maksudnya para pemanah. Maka disebut dengan Jabal Rumah. Nih, udah berapa nama itu? Nama bukit-bukit: Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Rumah. Urut. Itu ada beberapa nama-nama bukit dan itu harus kita ingat walaupun tidak ada pahala dan dosa di sana. Cuman itu adalah sejarah Islam yang perlu kita ketahui bersama-sama. Baik, sekarang kita menuju ke Arafah. Di Arafah tempat apa? Tempat melontar. Iya. Wukuf. Arafah itu tempat wukuf. Disebut, kalau di Indonesia sering disebut dengan padang Arafah. Disebut padang karena memang padang luas gitu. Tanah luas, dataran datar, tanah datar dan lumayan luas. Disebut dengan Arafah. Arafah itu adalah tempat yang mustajab tetapi di waktu-waktu tertentu. Di waktu tertentu saja. Arafah adalah tempat yang mustajab, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu tertentu saja. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulqa'dah. Benar. Zulhijjah. 9 Zulhijjah, yang mana orang-orang di sana wukuf, orang-orang haji wukuf di sana, dan orang-orang yang tidak haji tanggal 9 Zulhijjah tersebut disunahkan untuk puasa sunnah, disebut dengan puasa apa? Di samping kanan, sebentar kita sisipi, samping kanan terlihat masjid besar. Ya Bapak Ibu, itu dengan Masjid Aisyah Ar-Rajihi. Masjid Aisyah Ar-Rajihi itu masjid kedua terbesar di Mekah. Masjid kedua terbesar di Mekah, dibangun oleh salah seorang orang kaya di Arab Saudi, Sulaiman Ar-Rajihi. Dan masjidnya diberi nama dengan nama ibundanya. Nama ibundanya adalah Aisyah. Bukan Aisyah istri Nabi ya, bukan. Tapi itu Aisyah ibundanya yang membangun masjid namanya Sulaiman. Dan itu dia orang kaya raya ya, termasuk yang punya bank Ar-Rajihi. Itu beliau yang punya. Baik, kita lanjutkan tentang Arafah. Bagaimana tadi? Arafah tempat orang-orang wukuf, orang-orang berhaji wukuf. Arafah tempat orang-orang wukuf di tanggal 9, dan tanggal 9 tersebut orang yang tidak wukuf atau tidak berhaji disunahkan melaksanakan itu disebut puasa Arafah. Nah, jadi Arafah tersebut tempat yang mustajab tetapi hanya di waktu tertentu saja, di tanggal 9 saja. Sedangkan di lain tanggal 9 tidak menjadi tempat yang mustajab. Seperti saat sekarang ini. Saat sekarang ini kita ke Arafah. Apakah sekarang di Arafah di Arafah adalah waktu yang mustajab? Tidak, karena sekarang bukan tanggal 9 Zulhijjah. Jadi Arafah itu adalah tempat yang diberkahi, tempat mustajab, tetapi hanya di waktu tertentu saja, tanggal 9. Beda kalau misalkan di Ka'bah, sekitar Ka'bah itu adalah tempat mustajab, terutama di Multazam dan tempat-tempat yang lainnya, itu tempat mustajab sepanjang waktu. Tempat mustajab sepanjang waktu. Ada juga tempatnya tidak mustajab tapi waktunya mustajab. Seperti apa? Dan ini banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis-hadisnya. Seperti misalkan waktu antara azan dan iqamah, itu waktu yang mustajab di mana saja.
Begitu juga sepertiga malam ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, itu adalah waktu yang mustajab di mana saja. Waktu yang mustajab di mana saja. Baik, kita lanjutkan di Arafah. Di Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wukuf di sana di haji yang pertamanya dan yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya satu kali saja haji dalam seumur hidupnya. Satu kali saja haji dalam seumur hidupnya. Kalau umroh 4 kali, sedangkan haji hanya sekali. Haji sekali tersebutlah yang disebut dengan haji apa? Haji apa? Haji wada. Haji wada disebut dengan haji wada, haji perpisahan, karena Rasulullah SAW setelah melaksanakan haji tersebut beliau berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan haji wada. Haji wada bukan berarti beliau haji berkali-kali, bukan. Tetapi disebut haji wada karena beliau akan meninggalkan dunia ini di tahun berikutnya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW haji yang pertama dan yang terakhir. Makanya kata Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku, contohlah dariku tata cara kalian berhaji, tata cara kalian berhaji. Ini orang-orang nyebut ini adalah rumah Syekh Sudes. Dari atas kelihatan kan? Insyaallah. Ini rumah apa villa ini? Insyaallah. Baik. Baik, kita lanjutkan tentang haji tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW wukuf di padang Arafah, dan Nabi wukuf di Jabal Rahmah, di bawah Jabal Rahmah, di bawah Jabal Rahmah, di atasnya, bukan di atas. Nabi tidak mendaki Jabal Rahmah. Nabi wukuf di bawahnya, di kaki bukitnya, tidak di atasnya. Nah, ini ada beberapa kekeliruan. Orang beranggapan Nabi wukuf di Jabal Rahmah itu di atas bukit, tidak, tetapi Nabi wukuf di bawah bukitnya, di kaki bukitnya. Nabi wukuf di sana. Dan perlu kita sampaikan ada beberapa kekeliruan yang dibuat sebagian jemaah umrah baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yaitu mencoret-coret, menulis nama di sekitar Arafah, menulis nama misalkan di batu-batu di Jabal Rahmah atau di tempat-tempat yang lain, atau bahkan ada yang nitip KTP. Gak tahu maksudnya nitip KTP apa, kali ya. KTP ditaruh di bawah batu. Bahkan ada, saya pernah dengar ada yang nitip uang gitu, nitip uang taruh di bawah batu. Itu manfaatnya apa? Ya itu dimakan cacing kan ujung-ujungnya. Itu pun kalau ada cacing. Jadi ada beberapa kekeliruan yang itu tidak perlu kita kerjakan ya. Jadi kalau ada jamaah sekalian yang sudah siap-siap bawa spidol, mohon jangan dikeluarkan ya. Mohon jangan dikeluarkan, simpan saja. Itu hal-hal yang tidak perlu dan tidak disyariatkan. Ada orang beranggapan kalau namanya ditulis di sana, nama dia dan istrinya, misalkan Pak Tono dengan Pak Tini, tulis love misalkan. Itu ada banyak. Itu banyak. Berharap nanti pernikahannya kekal abadi sampai ke surga, dan itu bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan apa? Rasulullah mengajarkan untuk kita saling menyayangi. Suami bertanggung jawab pada istrinya, istri juga bertanggung jawab kepada suaminya, mengerjakan tanggung jawab masing-masing dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana memperlakukan suami, bagaimana memperlakukan istri. Coba Bapak Ibu perhatikan, kita sudah melewati batas tanah haram. Sebelah kanan ada tugunya, sebelah kanan kita ada tugu kecil, bisa dilihat? Ya, itu adalah batas tanah haram.
berarti kita sudah keluar dari tanah haram. Itu ada tulisannya tadi, nihayatu al-haram, akhir dari tanah haram. Sekarang berada di tanah halal. Tanah halal namanya. Atau bukan haram lagi. Nah, kalau di sini berarti sudah tidak berlaku larangan tanah haram. Seperti apa? Kita boleh berburu. Apa ini boleh berburu. Baik, kita sampai ke Arafah. Kita akan memasuki kawasan Arafah, insyaallah. Jadi perlu kita ingatkan lagi, jangan ada yang mencoret-coret di sekitar Arafah, mencoret-coret di batu, bahkan tubuh Jabal Rahmah. Kalau kita lihat di TV, itu kan Jabal Rahmah itu ada tubuhnya kan, warna putih, tubuh warna putih. Nah, tubuh itu kalau kita lihat dari dekat langsung, itu penuh dengan tulisan, Samping kanan Bapak Ibu semuanya, ini adalah Universitas Ummul Qura. Samping kanan ini adalah Universitas Ummul Qura, salah satu universitas tertua di Arab Saudi. Ini lumayan besar, masya Allah. Dan universitas ini lumayan terkenal di Indonesia. Banyak beberapa alumninya yang sudah berkiprah luar biasa di Indonesia, masya Allah. Ini disebut dengan Universitas Ummul Qura. Ada satu lagi Universitas Ummul Qura di sana. Nah, ini juga gerbang Ummul Qura, masih gerbangnya. Ini juga Universitas Ummul Qura, kalau tidak salah ini bagian laki-lakinya. Beda dengan Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja sampai saat ini, belum membuka untuk perempuan. Nah, kita hampir sampai di kawasan Padang Arafah. Kita sampai di kawasan Padang Arafah. Nanti ada tanda pelang warna kuning di kiri kanan Bapak Ibu. Ini lebih terlihat di sebelah kanan kita. Ada pelang besar warna kuning. Itu tanda bahwasanya kita memasuki Arafah. Coba perhatikan sebelah kanan. Ada pelang warna kuning besar. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Bidayah Arafat. Arafah start here. Itu artinya kita sudah memasuki Arafah. Sekarang kita sudah masuk Arafah, Bapak Ibu. Berharap mudah-mudahan kita menginjakkan kaki di Arafah. Saat sekarang ini juga Allah kabulkan nanti tanggal 9 Zulhijjah, Allah bawakan kita ke sini Arafah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga bersama Amar tuh. Dapat diskon nggak Pak Haji? Dapat insyaallah. Dapat. Insyaallah. Lu lagi bila? Fishe? Dia ngambil apa gitu nggak tahu. Ada lebih nggak? Ada. Lebih berapa? تبغى الخبز؟ ها؟ تبغى الأكل؟ في شيء يعني هذه
تصبغه حتى تطعم تأكل خش أفطرت ليس كل هذه. Maaf Bapak Ibu, ini mic-nya nggak tahu kenapa nih, belum tidur kayaknya mic-nya nih. Sama kayak sopirnya. Coba perhatikan di kiri dan kanan, di kanan ya, di kanan ini Arafah. Ini sebagian tempat ya. Nanti kita juga akan melewati tenda-tenda di Arafah, insyaallah. Dan fasilitas untuk saat sekarang ini dari tahun ke tahun terus di-upgrade, terus ditingkatkan. Dua tahun yang lalu saya haji, itu sudah ada untuk haji reguler, sudah ada kasur, sudah ada bantal, apalagi haji furoda dan haji plus. Dan tendanya itu semuanya ada AC. Semuanya ada AC, air minum tak terbatas, bahkan berlebih-lebih gitu. Bahkan berlebih-lebih. Dan di Arafah inilah saat wukuf di padang Arafah, ini adalah puncaknya haji. Bagaimana Rasulullah SAW? Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kalau orang tidak wukuf di padang Arafah, apapun alasannya, dia tertidur di hotel nggak jadi ke Arafah, dia sakit operasi nggak jadi ke Arafah, dia lupa nggak jadi ke Arafah, maka hajinya tidak sah. Apapun alasannya, uzurnya tidak diterima, hajinya tetap. Kalau dia tidak Arafah, maka hajinya tidak sah. Jadi ini penekanan dari hadis Rasulullah SAW, Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Apapun alasannya, kalau tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka misalkan kalau ada jemaah yang sakit, tetap dibawa oleh pemerintah Indonesia ke Arafah pakai ambulan, disebut dengan wukuf safari. Wukuf safari. Jadi pakai ambulan dari rumah sakit pakai ambulan, terus singgah di Arafah kurang lebih 15 menit atau 10 menit, lalu dibawa lagi ke rumah sakit, bawa lagi ke rumah sakit. Nah, ini saking pentingnya Arafah. Orang sakit pun kalau mau haji, juga harus ke Arafah, walaupun sebentar saja. Bahkan kata sebagian para ulama, walaupun dia masuk seluruh badannya dia loncat, misalkan loncat dari batas tanah dari luar tanah Arafah masuk ke tanah Arafah beberapa detik, lalu dia keluar lagi. Nah, itu wukufnya sudah sah, saking pentingnya Arafah tersebut. Nah, kiri kanan Bapak Ibu semuanya ini adalah tenda ya. Tenda, tinggal kerangkanya, kainnya sudah dibuka. Seperti inilah kawasan Arafah, cuman Indonesia bukan di sini. Ini bukan kawasan Indonesia. Dan sepengetahuan kami, tenda-tenda di Arafah ataupun di Mina ataupun di Muzdalifah itu anti bakar, tahan api. Nah, ini sudah diperhitungkan sebenarnya. Kalau tahan api maka luar biasa, kesalahan sedikit saja banyak nyawa yang melayang gitu. Nah, ini tenda-tenda yang berada di atas seperti itu, biasanya tenda-tenda VIP, Bapak Ibu. Tenda-tenda VIP. Baik, kita sudah sampai di kawasan Arafah. Mudah-mudahan